Sengkoknya 25, tapi ini minta beli berapa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik ya? Sudah hadir semua, Septi? Belum, Bapak. Masih ada sekitar 3 orang lagi yang belum hadir. Tunggu dulu ya. Mau foto nggak, Septi? Iya, Pak. Sudah? Belum? Belum, Pak. Ya, foto dulu ya. Sambil menunggu, ada yang mau tanyakan nggak? Ada ya? Recording in progress. Saya absen dulu ya. Fitriani Agustin. Hadir, Pak. Lihat ya. Feni, Hadir, Pak. Farid, Hadir hadir Pak. Muhammad Rafi, Hadir Pak. on cam ya.
Zakiatul Fadila, Hadir, Pak. Fika, Hadir, Pak. Najwa, Hadir, Pak Najwa. Muhammad Ilham Fauzi, Hadir, Pak. Maimuna, Hadir, Pak. Ratu, Hadir, Pak. Sari Mustika, Hadir, Pak. Saira Aurelia, Hadir, Pak. Ma Ayu Natasha, Hadir, Pak. Amalina Utami, Amalina belum ada ya? Eptiani Nurjana, Hadir, Pak. Eka Oktaviani, Eka nggak ada ya? Arin Oktaviani, Hadir, Pak. Rati Trisna, Hadir, Pak. Dea Amanda, Hadir, Pak. Rozipa Rahmi, Hadir, Pak. Adinda Putri Ramadhani, Hadir, Pak. Rizka Rani, Rizka Rani nggak ada ya? Bapak Salsa. izin. Hah? Eka Oktaviani hadir, Pak. Tadi kami masuk, terus jaringannya, Pak. Baru ini masuk lagi. Oke. Rizka Rani belum ada ya? Salsa Bilah Rifda, Husnul Rihayati, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Nur Hayati, Pak. Waldani, Hadir, Pak. Erinda Okta, Hadir, Pak. Bella Siregar, Hadir, Pak. Felinsia, Hadir, Pak. Erin Agriani, Hadir, Pak. Dian Yunita, Hadir, Pak. ada siapa? Salsa Bilah Rifda ya? Oke. Oke, kita lanjut ke bahasan kita hari ini, ruang lingkup pendidikan farmasi. Kalau kemarin itu kita materi kemarin apa? Septi? Ruang lingkup farmasinya ya. Kalau hari ini kita belajar ruang lingkup pendidikan farmasinya. Maaf, Kak. Maaf, Pak. Kenapa? Tadi hadir, Pak. Jaringan hilang. Nanti WA saya ya. Nanti biar saya ini apa? Saya Oke, untuk hari ini outline presentasinya sejarah pendidikan farmasi di Indonesia, pendidikan farmasi di Indonesia,
pendidikan farmasi di luar negeri sama forum komunikasi perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. Coba Septiani baca. Sejarah pendidikan farmasi di Indonesia. Yang pertama ada era Perang Dunia Kedua, yang kedua ada era pendudukan Jepang, dan ketiga adalah era kemerdekaan. Sejarah pendidikan farmasi di Indonesia ini terbagi jadi tiga ya. Pertama itu era Perang Dunia ke-1. Kalau era Perang Dunia ke-1 itu dibawa oleh penjajah Belanda. Jadi Belanda yang mempengaruhi pendidikan farmasi di Indonesia untuk pertama kali. Makanya kita itu acuan kita ke farmakope Belanda. Ya kan? Ada pernah lihat nggak farmakope Belanda? Ada, Pak. Ada. Ya. Terus setelah Perang Dunia Kedua, masuklah pendudukan Jepang dibawa oleh eh, penjajah Jepang. Setelah era kemerdekaan sampai sekarang ini. Oke, next, Septi. Era Perang Dunia Kedua, pada zaman pendudukan Belanda hanya terdapat beberapa apoteker berasal dari Jerman, Belanda, Austria, Denmark. Pendidikan tenaga kefarmasian hanya setingkat asisten apoteker atau AA, dimulai sejak 1906. Pelaksanaan pendidikan dilakukan dengan cara magang, kemudian dilakukan ujian negara. Jumlah apotek di seluruh Indonesia pada tahun 1937 hanya berjumlah 37. Pada saat Perang Dunia Kedua tahun 1941, banyak apoteker warga negara asing yang meninggalkan Indonesia. Ya, pada zaman Belanda itu apoteker yang ada di Indonesia berasal dari Jerman, Belanda, Austria, dan Denmark karena dibawa oleh penjajah Belanda yang memasuki Indonesia. Pendidikan pertama kali yang dimulai itu pada tahun 1906 yaitu pendidikan asisten apoteker. Oke, lanjut. Era pendudukan Jepang dimulai dari dirintis pendidikan tinggi farmasi dengan nama Yukagu, yang diresmikan pada tanggal 1 April pada tahun 1943. Pada tahun 1944, Yukagu dirubah menjadi Yuka Daigaku. Setelah Jepang kalah perang atas Kutu, pendidikan farmasi ini dibubarkan. Ya, karena eh, Jepang hadir di Indonesia itu kan dalam waktu yang singkat. Jadi pendidikan farmasi yang di era pendudukan Jepang juga ini cuma berjalan selama 1 tahun. Setelah itu dibubarkan karena Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya. Selanjutnya kita masuk ke era kemerdekaan. Pada era kemerdekaan, tanggal 27 September tahun 1946, dibuka perguruan tinggi ahli obat di Klaten yang kemudian berubah menjadi Fakultas Farmasi di Universitas Gadjah Mada. Pada tanggal 1 Agustus 1947, diresmikan jurusan farmasi di Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Alam atau FIPIA sebagai bagian dari Universitas Indonesia yang kemudian berubah menjadi jurusan Farmasi ITB. Jurusan apoteker UGM sebanyak 2 orang pada tahun 1953. Izin Bapak, gambarnya ketutup gambar Bapak. Ada gambarnya ya? Iya, Ya. Saya jelasin ya. Kalau di era kemerdekaan, itu kampus yang pertama kali itu ada di Klaten. Itu perguruan tinggi ahli obat di Klaten yang sekarang berubah nama menjadi Fakultas Farmasi di Gajah Mada, di Universitas Gajah Mada. Itu ada di Yogyakarta. Yang kedua
itu jurusan farmasi di Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Alam sebagai bagian dari kampus UI dulunya, dan sekarang sudah berubah menjadi jurusan farmasi kampus ITB. ITB di mana? Di Bandung. Jadi eh, yang pertama kali itu ada di UGM, yang kedua ada di ITB. Untuk lulusan apoteker UGM pada tahun 1953 itu ada 2 orang. Tahu nggak 2 orang ini siapa? Nggak tahu ya. Oke. Tenaga kefarmasian menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa tenaga kefarmasian termasuk ke dalam kelompok tenaga kesehatan. Menurut PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian atau kita sebut TTK. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, kualifikasi pendidikan untuk tenaga kesehatan minimal D3, ahli tenaga medis, dan apoteker. Sedangkan tenaga teknis kefarmasian minimal pendidikan menengah di bidang kesehatan. Oke. Induk kita di peraturan ini ya, PP 51 tahun 2009. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014, kualifikasi pendidikan untuk tenaga kesehatan itu minimal D3. Maka kalau dulu sebelumnya untuk tenaga kesehatan masih ada SMK. SMK farmasi itu dulu masih diakui sebagai asisten apoteker. Ada nggak yang sudah bekerja yang dulunya sempat jadi asisten apoteker di tamatan SMK? Ada nggak ibu-ibu? Atau udah D3 semua? Dulu saya tamat D3, saya masih dapat STR TTK. Saya masih bisa ngurus, saya disumpah, sumpahnya itu sebagai acuan untuk berkas untuk pengajuan STR TTK. Tapi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 ini, eh, tenaga kesehatan minimal D3, kecuali tenaga medis dan apoteker. Jadi setelah itu eh, asisten-asisten apoteker ini, terutama yang di pemerintahan, diwajibkan untuk kuliah mengambil D3. Lalu kalau yang di luar pemerintahan, di bidang swasta, setelah STR-nya habis, dia tidak bisa mengurus STR lagi. Gitu ya. Jadi sekarang kualifikasi pendidikan untuk tenaga kesehatan, tenaga teknis kefarmasian itu adalah D3, kecuali apoteker. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu jalur pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Jenjang pendidikan yaitu mulai dari sekolah dasar atau SD atau madrasah ibtidaiyah atau MI. Kemudian dilanjutkan dengan sekolah menengah pertama yaitu SMP atau madrasah sanawiyah atau yang kita sebut MTS. Kemudian dilanjutkan dengan sekolah menengah atas atau SMA atau madrasah aliyah atau MA atau SMK. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan di Indonesia ya, ada SD, ada MI, SMP, MTS, SMA, MA atau SMK. SMK itu kejuruan. Terus dilanjutkan ke pendidikan tinggi. Kalau di pemerintah itu dicanangkan untuk wajib sekolah berapa tahun?
12, Pak. 12 tahun ya. Kalau dulu kan 9 tahun. Sekarang sudah 12 tahun ya. 13, Pak. Dari TK. Dari iya, kayaknya 13 ya, Pak. Gitu ya. Oke, terima kasih ya. Lanjut baca Arin. Arin ya. Arin ada? Ada, Pak. Baca ya. Jenis pendidikan terbagi menjadi 5. Yang pertama, pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan keagamaan. Pendidikan farmasi di Indonesia. Pendidikan farmasi Indonesia terbagi menjadi 4. Pertama, pendidikan sarjana farmasi selama 4 tahun, profesi apoteker selama 1 tahun, ujian kompetensi apoteker Indonesia, CBT dan OSCE, dan apoteker. Nah, untuk pendidikan farmasi, program studi sarjana itu eh, jenjang waktu pendidikannya, lama waktu pendidikannya itu ada di 4 tahun, normalnya 4 tahun. Tapi ada juga yang bisa lulus di bawah itu karena sistem perkuliahannya SKS. Jadi kalau sistem perkuliahan SKS itu ketika IPK kita di semester awal itu tinggi, kita bisa mengambil ke SKS yang selanjutnya. Terus sekarang eh, pendidikan sarjana farmasi ini diberikan dengan harapan sarjana farmasi ini menyambung ke profesi apoteker. Ya, kalau di waktu saya, ketika waktu saya kuliah apoteker, kita masih dapat materi selama 6 bulan. Kalau sekarang itu materi untuk profesi apotekernya diselesaikan di pendidikan sarjana farmasi. Paham nggak? Jadi ilmu itu update terus. Oke? Nah, di profesi apoteker ini, disinilah nanti kalian dapat pengalaman praktik. Praktiknya itu ada di pemerintahan, ada di apotek, ada di rumah sakit, ada juga di industri. Setelah kalian setelah program PKPA ya, praktek ya namanya ya. Setelah program praktek PKPA ini di profesi apoteker, kita ada uji kompetensi. Uji CBT itu untuk uji UKAI, uji kompetensi apoteker Indonesia. Kalau apa bedanya CBT dan OSCE? Ada yang tahu nggak? Kalau CBT itu pakai komputer gitu, Pak. Ya, benar. Kalau OSCE, Kalau praktek gitu. praktek. Bedanya di mana? Selain di teknisnya. Izin menjawab, Pak. Kalau Ya. CBT itu untuk ujian teorinya, kalau OSCE itu untuk ujian prakteknya. Ya. Jadi kalau CBT itu teorinya ya, secara keilmuan. Iya, Pak. Kalau di CBT itu, kalau di OSCE itu untuk skill, ya, untuk Iya, skill Pak. profesi. Oke. Nah, setelah ini dinyatakan lulus, ini ada standarnya nih ya.
standar kompetensi apoteker. Setelah ini dinyatakan lulus, barulah teman-teman bisa menjadi apoteker dengan disumpah sebagai apoteker. Oke, next ya. Perkembangan kurikulum farmasi. Semua perkembangan kurikulum didasarkan dari kebutuhan dan tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi. Jumlah SKS sarjana farmasi minimal 144 SKS dan SKS profesi minimal 24 SKS. Perkembangan kurikulum farmasi di Indonesia pada tahun 1983 dengan kurikulum inti terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum non-inti. Pada tahun 2000, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum didasarkan atas kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Pada tahun 2015, kurikulum perguruan tinggi mengacu ke rangka kualifikasi Indonesia. Kurikulum menekankan pada capaian pembelajaran yang harus oleh mahasiswa. Ini perkembangan kurikulum eh, kurikulum farmasi ya di Indonesia ya. Terus sekarang ini sudah ada kurikulum yang terbaru itu kurikulum OBE. OBE itu berdasarkan outcome. Jadi berdasarkan apa sih capaian kalian? Kalau ini nih pada kurikulum inti itu ada kurikulum inti dan non inti. Kalau kurikulum berbasis kompetensi, dia menekankan kompetensi. Kalau perguruan tinggi mengacu ke kerangka kualifikasi Indonesia itu mengacu ke capaian belajar. Kalau sekarang ini kurikulumnya outcome. Jadi apa sih yang kalian dapatkan nanti kalau setelah kalian kuliah? Lebih ke outcome-nya ya. Jadi kurikulum itu berkembang terus. Oke. Ujian kompetensi apoteker di Indonesia. Dasar Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menyatakan seluruh tenaga kesehatan harus melaksanakan uji kompetensi. Kedua, sistem ujian exit exam yang akan menguji kognitif based test CBT yang diuji dengan model PBT atau CBT dan skill profesinya objektif struktur clinical examination OSCE. Ya. Dasarnya itu pada tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, seluruh tenaga kesehatan itu harus melaksanakan uji kompetensi. Bukan cuma hanya farmasi, tenaga kesehatan, contohnya bidan, perawat, dokter, mereka harus juga mempunyai uji kompetensi. Kalau kita sudah uji kompetensi, seperti CBT UKAI kan, UKAI sama OSCE, itu apa yang kita peroleh? Ada yang tahu nggak? Apa yang kita peroleh ketika kita sudah lulus dari kompetensi? Serkom ya, Pak? Iya, Serkom. Jadi kita ada sertifikat kompetensi. Itu yang membuktikan bahwa kita itu sudah lulus kompetensi. Kayak gimana kalau kita sudah lulus UKAI, UKAI CBT? Apa yang kita lakukan? Apa kepanjangan UKAI? Ada yang tahu? Teman-teman di sini mau menyambung apoteker semua nanti. Insya Allah, Pak.
Ya, jadi kalau mau menyambung apoteker, UKAI ini harus dipersiapkan matang-matang. Karena ketika kita tidak lulus UKAI, UKAI ya kalau orang ngomong ini ya, UKAI. Kalau kita nggak lulus UKAI, itu nanti kita tidak mendapatkan Serkom karena kita belum lulus. Eh, Kalau kita belum lulus, kita harus ikut lagi di semester selanjutnya. Kalau misalnya nggak lulus-lulus, rugi dong, ya kan? Tidak bisa dipakai license sebagai apoteker. Makanya banyak sekarang ini ada les atau kursus mengenai UKAI, ya. Kalau saya dulu eh, lulusan UKAI sudah sumatif. Jadi di waktu saya mau lulus UKAI, kita buat kelompok belajar. Jadi paginya kuliah, malamnya belajar kelompok untuk bahas soal-soal yang akan diujiankan. Pulang PKPA sama grup PKPA itu kita buat kelompok untuk belajar. Jadi memang harus dipersiapkan matang-matang. Kalau kita tidak lulus UKAI, kita tidak bisa mendapatkan Serkom dan kita tidak bisa mengurus STR. Oke, dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Ada ya? Lanjut. Alur apoteker mendapatkan surat izin praktek. Yang pertama ujian kompetensi apoteker CBT dan OSCE, lulus, mendapatkan sertifikat kompetensi, lalu sumpah apoteker dan mendapatkan surat sumpah dan mendapatkan ijazah Serkom surat sumpah diajukan ke KFN. Lalu mendapatkan STRA, surat tanda registrasi apoteker dan SIPA. Nanti ketika teman-teman sudah lulus nih kompetensi, dinyatakan lulus. Setelah itu kita mendapatkan Serkom. Setelah kita mendapatkan Serkom, itu kita ada sumpah apoteker. Makanya kampus-kampus yang ada apotekernya, biasanya apotekernya tidak ikut wisuda, tidak apa-apa. Tapi tetap harus dia ikut sumpah, wajib ikut sumpah. Nih, ijazah, Serkom, surat sumpah kita ajukan ke KFN untuk mengurus STRA. STRA itu adalah surat tanda registrasi apoteker, lisensinya apoteker. Kalau sekarang STRA itu sudah berlaku seumur hidup. Kalau Serkom itu seumur hidup juga nggak sih? Ada yang tahu? Enggak. Kalau di TTK sekarang STR-nya udah seumur hidup apa enggak? Nah, Sudah ya, Bu? ya Pak. Semua tenaga kesehatan seumur hidup sekarang, Bu ya? Iya. Kalau Serkomnya gimana, Bu? Kalau Serkom seperti biasa nggak Pak? 5 tahun. Tetap 5 tahun ya? Iya. Diperpanjang melalui SKP yang kita peroleh. Iya. Ya. Jadi kita harus ada SKP. Nilai SKP itulah yang harus kita cukupkan agar kita bisa memperpanjang Serkom. Serkom itu diperpanjang setiap 5 tahun sekali. Sekarang untuk SKP ini se-Indonesia sudah
terintegrasi di aplikasi Satu Sehat. Untuk teman-teman yang di sini sudah punya akun Satu Sehat semua belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, di akun Satu Sehat itu nanti kalian bisa untuk mengurus surat izin praktik. Surat izin praktik ini, kalau apoteker itu namanya SIPA. Itu kita ngurusnya kemana? Ngurusnya itu di naungannya di Dinkes. Dinkes integrasi ke PTSP. PTSP kota atau kabupaten. Kalau untuk sekarang, SIPA itu kita mengurusnya menggunakan aplikasi Satu Sehat. Kita input pekerjaan kita di mana, lalu yang pihak apa namanya itu ya? Ada yang tahu nggak? Dia ada diverifikasi lagi sama yang mempunyai lapangan pekerjaan itu. Setelah mereka verifikasi, baru kita bisa mengurus ke PTSP. Setelah itu baru keluarlah SIPA. Ya, saya lupa itu namanya apa. Nah, SIS-DMK. Jadi nanti dari akun SIS-DMK-nya, tempat pelayanannya tuh memverifikasi bahwa tenaga kesehatan ini mau bekerja di tempat tempat mereka. Dari akun SIS-DMK diverifikasi, disetujuin, baru bisa mengurus surat izin praktik. Oke? Bapak, maaf itu yang di bawah kepotong sama gambar Bapak tulisannya. Yang mana? Kan itu ada common exam CBT. Yang bawahnya lagi tuh Pak. Ya, ini common exam-nya itu ada CBT. Ini gambarnya ya. Contoh cuma. Jadi di CBT ini itu pengetahuan kita tentang farmasi yang diujikan. Banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai ilmu farmasi, farmakologi, pokoknya semua aspek dari klinis sampai industri ke bahan alam itu ada semua soalnya. Ini yang diujikan adalah pengetahuan. Kalau di OSCE ini yang diujikan itu untuk menilai skill. Jadi skill kita dilihat di sini. Kalau sistemnya, ada yang pernah lihat orang ujian OSCE atau ada yang pernah melakukan? Ada Pak simulasi. Simulasi di mana? Ini siapa nih? Sari Pak. Di Poltekkes Pak. Di Poltekkes ya? Simulasi OSCE. Apa aja yang Kemarin di... juga ada. Gimana? Apa Pak? Suaranya kecil. Gimana? Gimana tadi? Coba ceritakan. Kalau OC itu ada stase-stasenya gitu Pak. Terus? Ya mahasiswa itu memasuki ruangan OC mulai dari stase 1 hingga stase 6.
Ya, itu ada stase-stasenya ya. Jadi mahasiswa itu memasuki setiap stase. Di situ skillnya diuji, mulai dari dispensing, mau sampai ke swamedikasi, terus penyerahan obat, konseling, sampai kita berbicara ke dokter pun kita praktekkan di sana. Ini komunikasi skill dan skill farmasinya diperlukan di sana. Ada yang mau tanyakan nggak? Kalau barang kecil di sekolah, kalau barang besar ya di sekolah. Itu bertanya ya? Putus-putus? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ratu, ada yang mau tanyakan nggak Ratu? Atau nggak ada yang memperhatikan? Ayo, mana Ratu? Lanjut ya. Pendidikan farmasi di luar negeri. Ternyata nggak pernah. Berganti nggak layarnya tuh? Enggak ya? Nggak, nggak nukar Pak PPT-nya. Nih, nah, kembali. Ini ya.
pendidikan farmasi di luar negeri. Perbedaan pendidikan farmasi yang pertama di Indonesia, sarjana farmasinya 4 tahun, profesi apotekernya setahun, ditambah PKPA, ditutup dengan ujian kompetensi yang diuji oleh Asosiasi Profesi IAI yang bekerjasama dengan perguruan tinggi. Kedua, Malaysia, 4 tahun B-Farm, ditambahkan dengan Professional Register Farmasi, National License Exam 1 tahun, 3 tahun Compulsory Government Service. Ketiga, ada Filipina, minimal 4 tahun BS Farmasi, ditambah 960 jam internship di rumah sakit, komunitas, dan manufacturing farmasi. Keempat, ada Cina, 4 tahun BS Farm, ditambah 3 tahun work experience, ditambah national exam. Kelima, ada Australia, 4 tahun B-Farm atau 2 tahun M-Farm ditambah 1 tahun pre-registration training followed by state-based pharmacy board examination, national board examination and registration for future implementation. Yang keenam tuh di mana ya Pak? Soalnya ketutupan gambar Bapak. Yang keenam itu di Jepang. Jepang Di itu ada 6 tahun plus National Board Exam. Kalau di nomor 7 ada Hong Kong, dia 3 tahun plus 1 tahun internship di rumah sakit. Kalau Korea itu ada 2 tahun plus 4 tahun plus ujian nasional. Jadi yang paling singkat di mana? Untuk farmasi, pendidikan farmasi. Di Hong Kong ya Pak? Ya, di Hong Kong. Itu ada 3 tahun plus 1 tahun internship. Sama seperti apa? Sama seperti dokter ya. Dokter ada internshipnya juga kan ya? Kalau saya pernah itu dulu pernah main-main ke Siloam di Siloam Semanggi. Di sana farmasi klinisnya berjalan dengan baik. Jadi kalau misalnya dokter itu ada pasien nih, misalnya pasien dengan umur 20 tahun, diabetes, hipertensi, terus dia juga kolesterol misalnya ya, dokter tidak langsung meresepkan obat, tapi dokternya konsultasi juga ke apoteker. Waktu itu ada saya pernah main ke sana, saya sedang berbincang dengan apotekernya, lalu dokternya nelfon ke bagian farmasi ke apotekernya. Nanti dijelaskan, ini pasiennya umurnya sekian, dengan penyakit hipertensi, kolesterol, dan diabetes, obat pilihannya apa ya? Gitu. Jadi kalau di luar negeri farmasi klinisnya sudah jalan, kalau di Indonesia sudah beberapa rumah sakit yang menjalankan itu. Sama di rumah sakit pendidikan itu sudah jalan. Kalau di rumah sakit kita sudah jalan belum? Diskusi antara farmasi, bagian farmasi sama apoteker ke dokter. Udah jalan nggak? Belum ya? Sepertinya belum ya. Dokter masih meresepkan sesuai dengan keinginan dokter. Ya. Masih mengutamakan egonya Pak kalau dokter. Ya. Lebih ke ego ya Bu ya? Iya. Apalagi Harusnya. kok di puskesmas Pak. Oh seperti itu ya Bu. Harusnya Wah, kan kita itu berdampingan. betul Pak. Eh, dokter mendiagnosa, apoteker memilih pemilihan obat yang tepat. Banyak juga dokter itu kita bukannya menjelekkan ya, tapi dikarenakan adanya MOU dengan pihak tertentu, ada juga obat-obat yang tidak perlu dimasukkan, dimasukkan.
ke dalam suatu resep. Situlah fungsi kita sebagai apoteker. Kenapa kita diuji dengan OC? Kita harus berkomunikasi dengan baik dengan sesama tenaga kesehatan, terutama dokter. Ketika kita mau berdiskusi dengan dokter, kita harus siapkan dulu literatur yang sesuai dengan apa yang akan kita diskusikan, agar kita tidak dianggap omong kosong. Ya, itu penting banget kalau kita sudah menjadi seorang profesi apoteker. Ya Bu ya. Oke, kalau forum komunikasi perguruan tinggi farmasi dalam negeri dan di luar negeri. Kalau komunikasi perguruan tinggi yang di Indonesia itu ada namanya APTFI. Itu Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia. Tujuannya pertama, usaha penyeragaman status pendidikan tinggi farmasi menjadi fakultas farmasi. Kalau dulu fakultas farmasi ini masih gabung kemana? Ke MIPA biasanya. Pernah dengar nggak? Atau pernah lihat yang gelarnya itu apoteker, bla bla bla, SSI. Nah, dengar nggak? Atau MSI. Ya, itu kalau dulu kan, Pak. Iya, kalau dulu itu masih SSI itu fakultasnya itu Fakultas Sains, Bu. Kalau sekarang itu sudah fakultas sendiri, makanya kita gelarnya itu ada SPAM. Oke, kalau tujuan nomor 2 itu usaha penyeragaman lulusan farmasi, khususnya apoteker dengan menetapkan kurikulum minimal. Jadi APTFI ini dia mengeluarkan standar nih kurikulum minimal. Jadi materi ajar untuk kompetensi apoteker atau farmasi atau apoteker khususnya itu materinya kampus dari Sabang sampai Merauke itu materi ajar itu sama. Jadi apa yang dipelajarin di kampus Unaja dan kampus UGM itu sama. Ada standarnya. Jadi tidak berbeda-beda. Oke. Kalau komunikasi perguruan tinggi farmasi luar negeri ada Asian Association of School of Pharmacy. Itu disingkat dengan AASP. Itu nomor 2-nya ada International Pharmaceutical Federation. Itu yang menaungi perguruan tinggi farmasi di luar. Kalau yang nomor 2 ini secara internasional, kalau yang nomor 1 itu ada di skala Asia. Sekian materi dari saya hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, izin mau nanya Ya Bu, mengenai yang sedang viral sekarang Pak tentang D3 apoteker itu gimana ya Pak? itu banyak yang bahas ya Bu di apa? Di media sosial ya. Itu terjadi kesalahan dari pihak yang berwenang mengeluarkan. Ya harusnya sih untuk hal-hal seperti itu kita punya forum kan Bu ya. Forum apoteker dipusatkan. Harusnya mereka lah yang bisa untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kalau kita di bawah, ya bisa apa ya Bu? Benar nggak Bu? Mereka sudah menyurati kan terkait kesalahan itu. Jadi D3 apoteker ya Bu ya. Siapa tadi yang bertanya? Ernida Pak.
Jadi D3 apoteker ya Bu ya? Iya, Pak. Soalnya sebanyak muncul di apa sosial media kan tentang itu. Sekarang jadi makanya nanya sama Bapak gimana pendapatnya gitu sebagai itu dosen yang sedang ngajar juga sekarang materinya kan juga tentang itu kan perkuliahan farmasi. Iya Bu, itu kalau menurut saya ya Bu, itu karena keawaman masyarakat tentang apoteker Bu. Jadi petinggi-petinggi yang duduk di sana yang buat regulasi itu mereka sendiri pasti tidak tahu apoteker itu apa. Jadi ketika mereka menulis itu salah. Ya itu menurut saya eh, harusnya pengurus pusat segera menindaklanjuti ini. Karena ketika peraturan itu sudah di-share, pasti ada reviewnya dulu kan? Jadi tim reviewnya kemana? Bener nggak Bu? Kenapa sih bisa lolos? Kalau menurut saya sih itu sih kita harus berupaya untuk mengenalkan apoteker ini ke mata masyarakat luas. Karena itu penting sekali agar profesi kita tidak dipandang sebelah mata. Ya Bu, itu dari saya ya Bu. Kalau menurut Ibu gimana Bu? Iya ya, udah ya? Ada lagi nggak? Saya cek lagi absensinya ya. Ini yang di saya itu ada Amalina hadir ya. Hadir, Kak. Siskarani hadir, Salsabila, Rifda. Hadir, Pak. Maaf, Pak. Tadi di awal sinyal saya jelek, Pak. Ya, sudah semua ya, hadir semua ya. Mau di screenshot nggak si Septiani? Iya, Pak. Silakan. Tapi belum sampai jam 8 nggak apa-apa ya, Pak? Oh, belum jam 8 ya? Iya, Nah, kalau ada yang mau ditanyakan lagi atau mau di-sharing-sharing, kalau bisa saya jawab langsung. Kalau misalnya belum bisa, nanti kita dibahas di pertemuan. Kalian ada ke kampus? ada, Pak. Tadi praktikum botani dan farmakologi. Botania. Sama siapa? Botani dengan Ibu Nopi, kalau farmakologi dengan Ibu. Ibu Parwati. Bu Parwati. Oh, ini datang ke kampus. Iya, Pak. Kalau yang jauh gimana? Dikasih tugas, Pak. Tugas tambahan. Ya, enaknya fleksibel ya Bu, kuliahnya ya Bu ya. Zaman sekarang sudah canggih. Bisa Zoom, untuk cari tugas juga gampang ya kalau zaman sekarang ya. Ini sambil kerja ya. Mayoritas sudah bekerja semua di sini.
Sudah, Pak. Hanya beberapa orang yang belum. Semoga bisa segera mendapatkan kerjaan ya. Mungkin itu karena anu aja, Pak. Apa, Bu? Lagi pengen ngelanjut kuliah aja. Fokus ya, Bu ya. Fokus dengan kuliah. Kalau kayaknya kalau AA gampang, Pak, cari anu kerja. Malah sekarang yang S1 ya, Bu, yang susah ya, Bu. Iya, Pak. Nggak ada STR-nya. Iya, kalau udah S1 mau nggak mau harus ngambil apoteker. Tapi kalau S1 dia dari D3 gimana, Bu? Bisa pakai yang D3-nya, Pak. Bisa gitu ya? Iya. Kalau dulu eh, saya kan ada dulu kan sempat ngurus STR di tingkat SMK, pernah bisa dapat. Di D3 juga pernah ngurus, cuman S1 saya nggak urus. Setelah saya jadi apoteker, saya urus STR apoteker kan. Tapi yang D3 saya udah nggak bisa dipakai lagi. Karena eh, kalau saya masih pakai, kalau terjadi apa-apa itu sanksinya harus jadi lebih berat, kayak gitu. Bener nggak, Bu? Atau di lapangan dipakai juga? Ada yang apoteker dari D3, D3-nya masih dipakai, ada? Kalau kayak itu nggak ada, Pak. Nggak ada Nggak ada lagi ya? lah, Pak. Nggak ada Apoteker lagi. lah yang dipakai. Apoteker. Iya, tapi ada yang kayak gitu, Bu. Karena kan dari D3 ke apoteker itu kan otomatis STR D3-nya masih berlaku kan. Kalau sekarang kan sudah ngeling semua, jadi udah nggak bisa lagi. Kalau dulu sempat ada loh yang kayak gitu, Bu. Jadi karena STR D3-nya masih berlaku, sempat dititipkannya di apotek. Oh, dia TJ Iya, gitu. mm-mm. Sempat ada yang kayak gitu. Tapi setelah didiskusikan di organisasi, kalau kalau ketahuan seperti itu, sanksinya bisa lebih berat. Iya, besar resikonya. Besar risikonya. Bisa bisa sangat STR-nya dilakukan. Jadi ya kita di farmasi ini kalau dulu dosen saya bilang satu kaki kita itu sudah di penjara, jadi harus hati-hati. Kita kerja Pak, dikepung sama regulasi. betul. Pagi kami kalau yang di pemerintahan, Pak, diperiksa dengan inspektorat, BPK. AP, AP, Di bagian mana, Bu? Dinkes, Kami di puskesmas. puskesmas, Pak. puskesmas. Sampai ke puskesmas, Bu ya. Iya, Oh, pemeriksaan. bukan Malah swasta. di puskesmas yang banyak. Dari Iya, BPJS juga, Pak, Oh, saya kira kok pemeriksaan. BPK ke Dinkes atau ke rumah sakit aja, Bu. Bagian pengadaan. BPK ke puskesmas juga, Pak. Ke puskes juga ya. Iya. Ya, terima kasih ya Bu, Ibu-ibu, teman-teman sekalian atas sharing-sharingnya dan sudah mendengarkan materi dari saya. Udah jam 8.02 ya. Sudah dipoto, Septi? Sudah, Bapak. Saya. Terima kasih banyak ya teman-teman. ya Besok kita Pak. jumpa lagi minggu depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Bu.